Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mapping masalah pelayanan di rumah sakit, terutama untuk pelayanan yang kita lakukan pada pasien-pasien yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi di dalam pelayanan pasien dengan BPJS Kesehatan, kita mesti melakukan pemetaan area-area mana saja di rumah sakit yang berpotensi untuk kemudian dilakukan audit atau area-area mana saja yang di rumah sakit yang berpotensi menimbulkan pending dan gagal klaim. Untuk mengurai masalah itu, kita perlu terlebih dahulu membuat alur pelayanan di rumah sakit. Jadi ini adalah gambar alur pelayanan di rumah sakit dengan panah warna biru, menunjukkan alur pasien dari rumah sakit, baik pasien dari rujukan dari FKTP atau pasien datang sendiri ke UGD menggunakan kriteria triase UGD, atau pasien yang datang sendiri ke rumah sakit langsung merawat jalan, dan pasien yang kemudian datang melalui rujukan rawat jalan ke instalasi rawat jalan di rumah sakit. Kemudian yang warna merah, yang mana warna merah ini adalah area-area kajian yang berpotensi untuk timbulnya pending claim, gagal claim, dan audit verifikasi pasca klaim di kemudian hari oleh BPJS. Nah, kalau kita lihat alurnya, jadi pelayanan di rumah sakit itu dibentuk oleh dua ketentuan, yaitu Pedoman Nasional Praktek Kedokteran atau saat ini disebut dengan Pedoman Nasional Praktek Klinis. Yang kedua itu adalah ketentuan-ketentuan dalam kendali mutu dan kendali biaya atau kita sebut dengan PKNKP. Dua hal ini yang kemudian membentuk panduan praktek klinis di rumah sakit. Panduan praktek klinis di rumah sakit itu nanti yang akan disistemisasi menggunakan pendekatan clinical pathway. Sehingga nanti kita akan banyak memasukkan variabel-variabel baru di clinical pathway, misalkan hari rawat, kemudian batasan tarif rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita memahami mapping masalah BPJS Kesehatan, mapping masalah BPJS Kesehatan itu berasal dari ketentuan-ketentuan di PNPK yang mengisyaratkan atau mensyaratkan perlu adanya kriteria. Misalkan ketika pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit, kriteria rujukan itu berbasis gadar, ada indikasi rujukan, sebagaimana dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Ketika kemudian pasien masuk ke UGD rumah sakit, di sana kemudian dokter dan tenaga kesehatan lainnya melakukan triase. Nah, di dalam ketentuan setelah melakukan triase, pasien itu diprioritaskan untuk kemudian bila kemudian memenuhi kriteria gawat darurat, kita sebut dengan true emergency. Bila tidak memenuhi kriteria gawat darurat, itu adalah false emergency dan selanjutnya dilakukan perawatan di rumah. Nah, pada kondisi seperti ini yang harus kita perhatikan itu adalah bahwasanya setiap pasien masuk itu mesti ada indikasi gawat daruratnya. Indikasi gawat darurat itu bisa kita temukan melalui Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2018. Tentu apabila kita menyimpulkan ada gawat darurat, pemeriksaan penunjang itu harus sesuai dengan judgement keputusan dari gawat darurat itu adalah true emergency. Nah, di dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022, unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat itu wajib memiliki ruang transit. Ruang transit ini adalah pasien yang dalam proses menunggu rawat inap, namun pasien itu sudah selesai atau sudah menyelesaikan seluruh proses-proses yang di UGD begitu. Sehingga karena UGD itu ruangannya diperlukan untuk pasien-pasien lain karena flow pasien yang tinggi, maka pasien itu kemudian dipindahkan ke ruang transit UGD selanjutnya menunggu jadwal pasien rawat inap. Nah, hati-hati untuk kemudian pasien rawat inap. Pasien rawat inap kita mengenal 144 diagnosa kalau ketentuan tahun 2014, tetapi ketentuan tahun 2022 melalui keputusan Menteri itu kemudian diagnosanya itu kriteria FKT itu diperbarui menjadi kurang lebih 180 diagnosa. Jadi pasien yang kemudian diagnosa FKTP
itu perlu ada adjustment, yaitu penyulit atau indikasi gawat darurat, baru kemudian bisa masuk rumah sakit. Tapi kalau kemudian pasien tidak ada indikasi gawat darurat dan tidak ada penyulit, maka pasien itu diarahkan atau dikembalikan ke FKTP. Nah, itu yang kita sebut dengan false emergency. Nah, pasien-pasien yang masuk rawat inap itu nanti akan mendapatkan tindakan-tindakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan tindakan elektif. Pasien tindakan elektif itu dijadwalkan tindakan kurang dari 48 jam sejak dijadwalkan. Kalau tindakan segera itu 120 menit sejak dijadwalkan. Jadi kita mesti harus melihat dengan detail penjadwalan pasien elektif dan pasien yang tindakan segera. Karena ada pengaturan pelayanan di mana ada jam kerja dan jam pelayanan, atau kita sebut dengan jam praktik begitu. Nah, ketentuannya itu dibatasi sampai dengan mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, untuk tindakan-tindakan elektif itu dikerjakan dalam rentang waktu itu. Kalau di luar rentang waktu itu, tetap bisa dikerjakan apabila tindakan-tindakan itu dikategorikan dengan tindakan segera atau SITO. Nah, ketentuan ini bisa kita temukan di penilaian kinerja direktur dan kepala balai yang sudah diperbarui melalui keputusan Dirjen tahun 2016. Kemudian pasien-pasien dirawat inap bila memerlukan perawatan intensif, ini ada kriteria masuk dan kriteria keluar. Jadi pastikan pasien itu memenuhi kriteria masuk ruang perawatan intensif. Apabila menggunakan ventilator, maka pasien itu dipastikan memenuhi kriteria pemasangan ventilator. Kalaupun dilakukan pelepasan atau penyapihan, maka harus memenuhi kriteria pelepasan dan penyapihan. Nah, pasien di rumah sakit, hari rawatnya harus dikendalikan. Karena nanti apabila hari rawat tidak dikendalikan, lama hari rawat itu akan menentukan eh, billing atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh pasien yang pada akhirnya nanti diklaimkan kepada BPJS. Apabila nanti hari rawat memanjang, maka billingnya rumah sakit akan sangat besar, melebihi pagu atau inasi bijis yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan melalui Peraturan Menteri tentang Tarif Pelayanan BPJS. Yang terbaru sampai dengan video ini kita buat itu adalah Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2023. Nah, di rawat inap kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, cara coding. Jadi, codinglah sesuai dengan resource yang terbesar di rumah sakit. Yang kedua itu adalah hasil patologi anatomi. Jadi kalau perlu ada indikasi tindakan-tindakan operatif pada kasus-kasus kanker, maka pastikan ada patologi anatomi. Kemudian radiologi, hasil laboratorium, kemudian indikasi penggunaan alat-alat canggih, kemudian indikasi transfusi, indikasi penggunaan antibiotik misalkan meropenem, kan gitu. Dan hati-hati pada length of stay atau hari rawat yang panjang. Untuk melakukan pengaturan hari rawat, rumah sakit itu harus menetapkan kriteria pulang. Jadi kriteria pulang nanti akan kita bahas di video selanjutnya, itu perlu ditetapkan. Ada namanya kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria pulang secara umum ditentukan oleh keperawatan, kriteria pulang secara khusus ditentukan oleh tenaga medis. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita melakukan mapping potensi-potensi problem pelayanan ataupun delay pelayanan itu yang kemungkinan dapat berujung pada pending, gagal klaim, dan audit verifikasi di kemudian hari. Semoga bisa dipahami bahwasanya memang pelayanan BPJS Kesehatan memang mesti di dalam kendali program di rumah sakit. Jadi demikian sekilas video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.